Assalamualaikum Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Pripun kabare? Semoga dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti judulnya, hari ini aku mau memasak dengan menu udang asam manis. Yaps, ini masakan kesukaan kakak Adel. Hari ini berhubung udah ada meal plan dan kakak tak tanya mau dimasakin udang enggak, ternyata dia antusias banget, jadi aku mau masakin buat dia. Tapi nggak buat kakak juga ya, semuanya juga wow kok makanan ini, cuma yang paling seneng itu ya kakak Adel. Oke, ini bahan-bahannya aku mau ambil bawang merah dan kemudian juga aku ambil bawang putih beberapa aja sih. Ada sih juga resep yang nggak memakai bawang merah, jadi cuma pakai bawang bombay sama bawang putih. Tapi di sini aku tetap pakai bawang merah, sesuai selera aja ya bun ya. Nah ini aku siapkan 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Ini bawang putih dan bawang merahnya sama-sama aku kupasin dulu biar nggak meri satu sama lain. By the way, kayaknya bawang merah dan bawang putih sekarang udah akur ya, udah nggak bertengkar lagi seperti dahulu kala. Jadi kayak aku kupas kayak gini satu-satu. Memang ya bun, yang paling lama ketika kita mau masak itu ya leren oncek-oncek seperti ini. Tapi aku juga pernah membaca di sebuah artikel online, kalau kita misalkan mau ngupas bawang atau bawang merah itu kemudian dibiarkan telanjang tanpa busana kok bahasaku horor banget ya bun. Sudah dikupas terus dimasukin ke kulkas itu kurang baik katanya sih. Nah daripada kita menghindari atau mendekati yang kurang baik, mending ya wes cari aman aja ya, lama sedikit gak apa-apa lah ya, lumrah. Oke, kayak gini ya, ini bahan-bahannya. Nanti aku ambil bawang bombay juga. Di sini aku pakai 1 buah bawang bombay aja karena udah cukup. Ini kebetulan bawang bombaynya juga besar banget. Ini aku masaknya di pagi hari ya bun. Sebenarnya masakan ini tuh menurutku cepet banget. Cepet bangetnya itu karena kita hanya memasak 1 menu saja. Di dalamnya sudah ada udang sebagai lauknya, itu sumber protein hewaninya. Terus nanti aku juga kasih sayur di dalamnya. Nanti kayaknya aku kasih brokoli, kemudian aku juga kasih sawi putih. Nah itu kan juga termasuk udah ada sayurannya, jadi ya wes nggak masalah, ini menu itu aja bun. Tahu nggak sih menu yang paling bikin aku seneng? Menu apa coba? Apa? Menu bersamamu. Iya, cia garing ya bun. Nah ini aku ambil beberapa cabai keriting, aku ambil 2 aja biar nggak terlalu pedas juga kan, soalnya nanti dimaem buat kakak sama adik juga. Terus ini aku ambil tomat juga buat resepnya biar tambah seger kayak gitu. Terus ini aku udah mau cuci udangnya juga. Udangnya ini ternyata udah kita kupas dulu kayak gini sampai selesai. Oke, sambil menunggu aku mengupas udang ya bun, ayo kita bercerita tentang pemilu kemarin ini. Alhamdulillah aku dipercaya udah 2 kali putaran ini jadi KPPS. Dan rasanya itu ya bun, aku mau bagi pengalaman sama bunda. Ternyata benar-benar mengabdi sama negara itu harus secara fisik dan hati. Jadi jiwa dan raganya itu harus kuat. Kalau hanya mengandalkan raga ini ya, 1 hari dari pagi sampai malam, kalau hanya mengandalkan raga wes malamnya itu atau siang lah, sore itu sudah capek dan kepingin dan selesai, akhirnya yang dikerjakan ya asal-asalan. Tapi kalau antara jiwa dan raganya menyatu, merasa ini tanggung jawab, ini merasa juga sebagai bentuk
pengabdian kepada negara, juga termasuk ibadah. Akhirnya hatinya ini menguatkan, ayo meskipun capek tetap harus bertanggung jawab. Kalau tahun kemarin itu memang tidak serumit tahun ini, tapi setiap kerumitan pasti ada kemudahan di dalamnya ya Bun ya. Lebih sistematis sekarang. Kok dari tahun kemarin itu ndak ada yang namanya online kayak gitu. Jadi KPPS-nya cuma real kerja di lapangan saja. Tapi kalau tahun yang ini itu banyak dua kali kerjanya online juga dan di lapangan juga. Kayak gitu ya Bun. Terus jadi KPPS itu banyak yang bilang enak, kerjane sedino tok, gajine 1 juta lebih lah. Ya enak sih Bun, tapi tanggung jawabnya yo gede. Masalahnya kan dipercaya orang untuk mengelola data itu, yang data itu nantinya akan membawa masa depan kayak gitu ya Bun. Jadi menurutku jangan mengejat jelek mereka juga, karena KPPS itu juga udah berusaha semaksimal mungkin bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang bilang curang kayak gitu, langsung hatiku patah Bun. Wes ini kok belara nang pemilu. Oke, kita lanjut ke video. Sudah sampai mana? Ternyata aku sudah selesai mencuci udangnya. Sekarang aku mau menyiapkan tepungnya ya. Jadi tadi itu aku ingat kalau masih punya sasetan tepung serbaguna, jadi aku ambil. Terus ini karena tepungnya cuma 1, kemudian aku tambahi dengan terigu atau tepung biasa ini ya Bun. Terus kemudian aku kasih air. Ini untuk tepungnya aku pakai tepung basah Bun. Sebenarnya banyak sekali cara menepungi udang. Ada yang pakai adonan kering, ada yang pakai adonan kering dan basah, dan ada juga pakai adonan basah. Nah ini tadi kok embuh aku kepingin buat adonan basah ya Bun. Kayak gini aku kasih air. Jadi tadi itu aku kasih tepung serbaguna, tepung terigu biasa, terus aku masukin garam sama kaldu sedikit, terus aku kasih air kayak gini, nanti terus diubel-ubel sama udangnya. Pasti ada yang tanya kayak gini, Mbak, apa setiap hari masak? Ya, aku setiap hari itu masak. Tapi yo namanya juga manusia biasa, kadang yo capek, kadang yo rasa-rasen, kadang yo wis waleh sama makanannya sendiri, bosen. Jadi sesekali, kadang seminggu sekali itu aku beli makanan jadi. Tapi aku kalau beli makanan jadi itu kurang puas Bun, karena dapatnya sedikit. Yo mestilah lah Mbak, yo gak koyok masak sendiri yo. Tapi ya sering sih aku itu masak nih, setiap pagi udah masak. Nah nanti siangnya aku makan sendiri tuh kan wis rasa-rasen yo ngasih masakanku, kayak wis melenger waktu masak gitu. Yo aku GoFood aja atau gak beli online. Sekarang lo masih di desa, makanan itu kalau order itu yo wis tinggal klik, tinggal pesan kayak gitu loh Bun, semudah itu. Padahal ini aku termasuk di desa loh ya. Ya pemborosan nggak sih? Nggak juga sih Bun, karena aku jajannya juga nggak banyak, paling 10 atau 15 ribu, itu pun tak makan sendiri sampai sehari. Tapi kadang-kadang itu kita juga nggak boleh loh ya pelit sama diri sendiri. Kita juga harus pandai-pandai membahagiakan diri kita sendiri. Itu sebagai wujud apa ya, wujud support sistem kita kepada diri kita, agar diri kita ini juga lebih semangat lagi. Kadang untuk cari mood booster itu nggak, kalau jadi ibu itu nggak angel-angel kok Bun. Paling beli makanan kesukaan, nanti wis semangat lagi, moodnya udah naik lagi, capeknya udah hilang lagi. Kayak gitu sih kalau aku ya. Jadi intinya sih setiap hari aku masak, tapi kalau kepingin jajan yo jajan, tapi yo nggak boros-boros banget yo. Itu kayak gitu, setiap hari aku kayak gitu Bun. Lagian aku jajannya juga ke tetangga ya Bun. Selain satu aku pengen jajan, emang suka jajan, yang kedua kan sama-sama membantu perekonomian. Wong yang jualan itu loh ibu rumah tangga juga yang pengen cari pendapatan. Jadi ya satu diniatin jajan, dua diniatin beribadah, membantu tetangga atau saudara kita yang jualan. Kan itu juga bernilai baik ya Bun ya. Halah padune kume alasanmu ben jajan ngono sih.
Nah, sudah sampai mana ini video masaknya? Sudah sampai aku gak ketok nang video. Iki tiba-tiba aku sedang mengupas wortel. Oh, jadi sayurnya ini aku pakai wortel, kemudian kol, kembang kol itu, terus sama pakai sawi putih, Bun. Ini aku sedang mengupas wortelnya kayak gitu ya. Jadi wes satu menu ono sayurnya ono lauke. Nggak perlu masak lainnya. Sambil melihat videoku yang sedang mengupas wortel ini ya Bun, aku mau bercerita tentang kegiatanku sehari-hari. Jadi di pagi harinya itu aku masak seperti ibu rumah tangga biasa ya, bersih-bersih, ngepel, masak, menyiapkan sekolah anak, menyiapkan sarapan ya koyo umumnya orang tua itu Bun. Terus siangnya anakku sekolah, paginya anakku sekolah, terus anakku yang kedua itu juga sekolah ikut aku. Kebetulan aku juga jadi guru dek PAUD ya Bun. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Nah, aku kebetulan di tingkat KB-nya atau kelompok bermain. Nah, kayak gitu. Jadi anakku sekolah, aku juga ngajar campur anakku yang kedua juga sekolah. Nanti selesai ngajar sekitar jam 11-an pulang. Nah, pulang itu jemput kakaknya, kemudian kita berkumpul di rumah jam 11-an seperti itu. Kemudian kita istirahat, nanti sorenya baru bersih-bersih rumah lagi, nyiapin anak makan siang, kemudian nyiapin anak ngaji. Kemudian setelah itu baru aku bisa santai, biasanya ngedit video, scroll TikTok dan sebagainya. Nah, kemudian habis maghrib nyiapkan makan malam. Kadang kalau lagi serowek wajin yo seneng masak lagi Bun. Lek gak pas sregep yo paling beli makanan untuk makan siangnya ketika makan pagi dan sorenya udah habis. Kadang yo wis waleh yo wis bosen yo maem itu tadi. Terus kemudian habis maghrib aku nyinauni anak-anak Bun. Aku emang dasarnya udah suka sih sama anak-anak, jadi ngajarnya yo anak-anak, di rumah juga seneng banget sama anak-anak. Jadi aku ngulangi mereka sinau sendiri. Lah, kalau kakak itu les sih, cuma lesnya itu hanya 1 jam. Itu pun karena dia teman-temannya podo les, terus minta ikut les yo wis lah wong minta kebaikan apa nggak disupport, akhirnya aku leskan juga. Tapi malamnya tetap aku sinau nih. Aku itu lebih sering menghabiskan waktu, yo nggak sering yo semuanya tak habis buat anak-anak. Kenapa? Karena apa ya Bun, aku tuh merasa sebenarnya yang membuat aku bahagia tuh itu masih nangdi yang ngejak anak-anak, meskipun repot, riweh, rempong, tapi aku bahagia kayak gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya selalu sama anak-anak kemanapun, me time pun itu yo sama anak-anak. Ada sih nggak sih yang kayak aku kayak gitu? Apa aku tok ya? Menurutku nggak sih, karena semua orang tua pasti bahagia ketika sama anak-anaknya. Justru misalkan aku sedang meninggalkan anak-anak, sedang repot dan benar-benar tidak bisa membawa anak-anak, itu aku ngerasa bersalah sekali, terus ngerasa kangen, padahal yo mur ditinggal 3 atau 4 jam aja, tapi itu aku ngerasa bersalah dan kuangan sama anak-anak. Seperti kemarin itu waktu jadi KPPS, aku sehari penuh meninggalkan mereka tak kasihkan ke bapaknya. Itu rasanya Masya Allah kayak tersiksa gitu loh Bun. Padahal yo antara TPS ku sama rumah yo ide, cuma rasanya itu loh gak koyok biasa. Ya Allah, milu sekali perasaanku ketika menjadi seorang ibu. Kayaknya dulu yang dirasakan mamaku ke aku kayak gitu yo. Padahal aku dulu itu kalau digindilin mamaku mesti ojo melo tama aku pengen sama teman-teman. Ternyata sekarang aku merasakannya, ya Allah. Oke, ke video ini bahan-bahannya. Jadi udah tak siapkan bawang putih yang udah aku becek-becek, aku remek. Kemudian ada bawang bombay yang udah aku iris-iris, kemudian ada bawang merah juga, ada cabai kecil 1 sama cabai merah. Nah, kemudian aku apa ini? Aku sedang goreng udang Bun. Aku sedang goreng udangnya, aku tepungi tadi udah hampir selesai kayak gini. Nah, aku tuh kalau memasak nggak pernah bisa diam. Artinya misalkan sedang menggoreng udang ya, aku melakukan hal
hal lain yang membuat pekerjaanku lebih cepat kayak gitu. Pokoknya gak oleh ngoh menengai, ini dikerjakan agar cepat selesai. Nah, ini aku sedang memilih-milih sawi putih yang baik karena ternyata di luarnya itu bagus, di dalamnya busuk. Ayo kayak sopo, yo kuku aku lah, insya Allah kuku aku. Kayak kamu yo gak lah, gak ada yang kayak gitu ya bun. Yo mek sawi ki mau tok yo bone apik jerone, lek sawi bun kuku siapa. Sudah selesai, dari tadi ngomong aja, yang bener aja, rugi dong nggak ngomong. Enggak ya bun, ini udah selesai goreng kentang lah, kelapo kok kentang udah selesai goreng udang tepungnya. Ini aku panaskan minyak secukupnya, kemudian aku tumis bumbu-bumbunya sampai harum dan layu. Nanti kalau sudah harum dan layu, diapakan? Dibiarkan saja, yondak ya bun, dikasih air. Ini aku sedang motong-motong wortel, aku potong serong-serong kayak gini ya bun. Itu terserah sih mau potong serong, bundar, kotak, segitiga, terserah sesuai selera ya bun. Ini nanti kalau bumbunya sudah harum dan layu, kemudian aku kasih air secukupnya. Nah, setelah dikasih air secukupnya, kita tunggu sampai blukuduk atau umep atau mendidih. Nah, setelah mendidih itu nanti kita masukkan seasoningnya, garam, micin sedikit aja ya micinnya, terus kaldu ayam, kemudian koreksi rasa sedikit. Kalau sudah oke, baru kita cemplungkan sayuran yang matangnya itu lama, yaitu wortel. Setelah wortelnya agak empuk, kita masukkan kol. Setelah kolnya sudah empuk juga, kita masukkan udang, dan terakhir itu sawi, karena sawi putih itu cepat sekali masaknya kayak gitu ya bun, biar nanti tidak terlalu kejemean kalau dimasukkan bareng-bareng semuanya, nanti diselan ya bun. Loh ya sih keliwatan karena ngomong aja dari tadi gak ngomong biye ya bun, terlewat. Tadi setelah seasoning tak masukkan saus sambal Indofood tuh loh bun, aku punya yang sasetan, jadi ya itu aja yang pedes, tapi nggak pedes banget karena nanti tak kasih kecap juga, jadi balance gitu, pedes sedikit, manis juga ada kayak gitu ya bun. Ternyata waktu itu memang cepat sekali berlalu ya. Ini kita udah mau memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, seneng ya bun, kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Nanti kita sharing ya bun, buat menu berbuka puasa, menu sahur, kegiatan apa saja di bulan Ramadan, insya Allah ya bun ya. Doakan kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun saja kita berada, amin ya robbal alamin. Dan saat membicarakan bulan suci Ramadan, tentunya tidak dipungkiri lagi sembarang kalir mahal. Kemarin aku juga sudah sempat belanja mingguan dan bulanan yang gak aku videoin karena suatu hal. Nah, itu ternyata harga-harga pada melonjak ya bun ya, dari mulai beras yang udah nggak dipungkiri lagi harganya naik pesat, terus gula, telur, ayam, masya Allah. Semoga dengan naiknya harga rezeki kita juga semakin dinaikkan ya, amin ya robbal alamin. Nah, ini udah selesai udang asam manisnya. Ternyata udangnya dimasukkan terakhir biar gak momot, karena tadi udah tak tepungi, jadi udah matang semua sayurnya di dalamnya, bumbunya juga udah sip. Terus kemudian udangnya baru dimasukkan sebentar saja. Oke, terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon subscribe-nya ya bun ya, kita sama-sama membantu menyupport bunda biar sukses ke depannya, amin. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.